Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di akhir hayat nanti kita diberikan syafaatnya. Pada hari ini, pada kali ini kami mencoba membahas tentang bantuan anak yatim yang sedang disunat oleh pengurus Pondok Pesantren Lombok Timur. Bagi saya ini sangat memprihatinkan bagi kami, sangat memprihatinkan, dan hal ini saya kira perilaku memakan harta anak yatim piatu ini sesungguhnya merusak Islam dari dalam, merusak umat dari dalam. Oleh karena itu, dalam hal ini bagi yang merasa melakukan itu, kalau benar terjadi seperti itu, mohon untuk dikembalikan dan minta maaf ke publik. Mungkin ada yang salah atau hilaf atau miskomunikasi yang terjadi. Karena kalau benar ini terjadi, sungguh ini sangat memalukan. Sungguh ini sangat memalukan dan telah memperkoyak-koyak umat dari dalam. Karena sungguh bagi siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguh siksaan itu sangat pedih. Dan ini adalah ancaman langsung dari Tuhan bagi yang makan harta anak yatim secara zalim. Maksudnya di sini adalah bagi orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mengambil, menggunakan secara pribadi tanpa diketahui oleh penerima atau anak yatim tersebut. Jika Anda mendapatkan kepercayaan untuk mengasuh anak yatim, atau jika sekeliling tempat tinggal Anda anak yatim, maka jangan sekali-sekali mengambil hartanya secara zalim. Karena menggunakan uang anak yatim untuk keperluan tanpa seizin anak yatim itu sendiri, itu adalah termasuk perbuatan zalim yang cukup berat. Berikut sejumlah keterangan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan begitu besar siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditemukan beberapa kitab At-Targhib karangan Imam Al-Munziri terkait tentang bagaimana memakan harta anak yatim. Firman dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, sejatinya mereka memakan di dalam perutnya api neraka, dan mereka akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Inilah sungguh cukup berat, teman-teman. Maka pesan saya, kalau itu memang betul terjadi, segera untuk dikembalikan dan mohon maaf kepada publik. Saya kira ini akan lebih
memahami ada kesalahan paham dan segala macamnya. Dan ketika dibangkitkannya nanti di dalam kubur, mulutnya berkobar-kobar api yang menyala. Rasulullah SAW bersabda, akan dibangkitkannya pada hari kiamat suatu kaum dari kuburnya, berkobar-kobar api di mulutnya. Bertanya sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidaklah kau mengerti bahwa Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu adalah menelan api sepenuh perutnya. Jadi sepenuh perut kita itu adalah makan anak yatim. Itulah sungguhnya kita makan api. Maka jangan sekali-kali kita semua untuk makan hak anak yatim piatu. Disebut dalam sebuah hadis yang mengisahkan tentang Isra Mi'raj yang ada dalam Sahih Muslim. Tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan para lelaki. Mereka diserahkan kepada orang lainnya, membuka rahang mereka, berdatangan dengan membawa batu besar dari api neraka dan melempar kepada lelaki itu. Kemudian batu itu keluar melalui dubur-dubur para lelaki itu. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu adalah menelan api